sini ada yang suka musik gak? Coba angkat tangan. Nah, yang gak angkat tangan, jangan khawatir ya. Hari ini kita akan memahami puisi lewat rap battle. Maaf Bu, bukannya puisi itu ya dibaca dengan indah dan penuh penghayatan, bukan di rap. Betul sekali, kamu siapa namanya? Niken, Bu. Ya betul ya, Niken. Kalau puisi itu pasti dibawaannya dengan kata-kata yang indah dan penuh penghayatan. Tapi kamu tahu nggak kalau rap juga punya rima dan irama sama kayak puisi. Justru dengan rap kita bisa lebih merasakan ritmenya, mencari kata-kata yang kuat dan menyampaikan pesan yang dengan cara yang lebih kekinian. Oke, bagaimana kalau kita mulai dengan puisi pendek diiringi dengan alat musik kita? Bila kau bertanya esok seperti apa dunia, dia yang terlalu lelah, dia yang banyak menjadi saksi, dunia yang sangat bosan, manusia berbuat munafik, dia rentan terus tergetuk oleh serangannya sendiri. Bila bumi telah dihancurkannya, kami telah membaca semuanya. Gunung dan kapas yang berterbangan, kandungan yang gugur, kami menjadi lupa. Ampunanlah tertutup hanya penyesalan membuat kita sama. Bila sang matahari lupa garis edarnya, kata ampun sudahlah tidak lagi bermakna. Boleh, silakan Ibu. Saya dengar dari beberapa guru pembelajaran Anda cukup inovatif. Saya hanya mencoba membuat pelajaran lebih menarik bagi siswa, Bu. Mereka juga jadi lebih aktif dan responsif. Saya tidak melakukan yang baik kamu Rara, tapi kita juga harus ingat kurikulum yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kalau jauh itu menyimpangnya. Pendidikan ini ada aturannya. Saya mengerti, Bu. Tapi menurut saya, esensi dalam pendidikan adalah bagaimana kita bisa membuat para siswa memahami dan mencintai mata pelajaran. Bukan hanya menghafal materi saja. Metode yang berbeda pasti bisa menjadi jembatan untuk itu. Saya menghargai idealisme kamu, tapi sekolah juga sudah berjalan dengan sistem yang ada selama bertahun-tahun. Perubahan itu perlu waktu dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan ya. Saya harap perubahan yang saya bawa bisa berdampak positif bagi sekolah ini, Bu. Saya yakin siswa-siswa di sini pasti memiliki potensi yang luar biasa. Saya akan mengamati perkembangan kelas kamu Rara. Saya harap semoga kebaikan kamu ini akan membawa perubahan bagi siswa. Lihat deh, Ibu nemu buku catatan kuno. Belajar Dewantara, kayaknya itu sekolah pendidikan kita. Ada eksperimen pembelajaran di sekolah ini dulu. Kenapa kita tidak pernah dengar? Ini menarik sekali. Sepertinya dulu di sekolah ini pernah ada upaya untuk menerapkan metode belajar lebih progresif. Tapi kenapa dihentikan ya? Mungkin karena tidak sesuai kurikulum saat itu, atau mungkin ada kendala lain. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang ini. Mungkin ada kaitan dengan kenapa sistem di sekolah kita begitu kaku sekarang.
Jadi, anak guru baru di SMA Harapan. Ya, Rara Wijaya, metode mengajar Anda ini cukup menarik perhatian. Terima kasih Bu, saya hanya berusaha membuat para siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Keterlibatan itu memang penting, tapi kita juga harus realistis. Pendidikan itu adalah tentang fondasi yang kuat, bukan sekedar main-main di kelas. Saya setuju dengan fondasi yang kuat Bu, tapi saya percaya fondasi bisa dibangun melalui hal yang menyenangkan dan sesuai dengan minat para siswa. Minat, dunia luar sana tidak selalu peduli dengan minat. Mereka membutuhkan kompetensi yang terukur dan hasil yang bisa dilihat di atas kertas. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi itu Bu, sementara para siswa tidak memiliki motivasi untuk belajar? Saya melihat potensi besar dalam diri mereka, dan saya yakin metode pembelajaran yang saya gunakan itu bisa membantu mereka. Potensi itu penting, tapi terkadang inovasi yang terlalu radikal juga bisa menyebabkan masalah. Keseimbangan juga itu penting. Anda tidak merasa bahwa metode Anda terlalu menyimpang dari program yang sudah ada? Saya hanya mencoba mengadaptasi metode yang sudah terbukti efektif dan juga relevan di perkembangan zaman ini Bu. Saya sudah melihat laporan perkembangan siswa Anda. Memang ada peningkatan dalam beberapa aspek, tapi saya juga mendengar adanya resistensi dari guru senior. Perubahan memang tidak selalu diterima dengan baik. Saya menyadari itu Bu, tapi saya yakin jika kita menunjukkan hasil yang positif, maka resistensi itu akan berkurang. Hasil memang penting, tapi proses juga perlu diperhatikan. Pastikan Anda tidak melupakan tanggung jawab Anda terhadap kurikulum yang berlaku. Sekolah ini memiliki reputasi yang harus dijaga. Saya mengerti Bu, saya akan melakukan hal yang terbaik untuk para siswa dan sekolah ini. Bagus, saya harap Anda bisa menunjukkan bahwa metode ini bukan hanya sesaat. Saya akan terus memantau perkembangan Anda. Baik Bu, kalau begitu saya akan Bu. Saya sudah berusaha menasihati Rara untuk tidak terlalu ekstrim dengan metodenya, Bu. Tapi dia keras kepala. Keras kepala atau memang punya agenda tersembunyi? Saya tidak suka guru baru yang terlalu banyak membuat gebrakan. Bisa jadi dia hanya mencari perhatian. Saya rasa tidak begitu, Bu. Murid-muridnya justru menunjukkan perkembangan positif. Perkembangan positif yang tidak terukur. Kita butuh hasil yang jelas di atas kertas, bukan sekedar kesenangan di dalam kelas. Kamu tahu sendiri seperti apa standar yayasan. Tapi jangan lupakan sejarah sekolah ini. Kita pernah punya guru idealis dengan ide-ide revolusioner. Ingat bagaimana akhirnya kekacauan dan citra sekolah yang buruk. Kita tidak ingin itu terulang lagi. Saya sudah bicara dengan beberapa anggota yayasan. Mereka juga mempunyai kekhawatiran yang sama. Kita harus bertindak sebelum guru ini semakin jauh. Aku tidak terdengar jelas, tapi sepertinya Ibu Sinta mengancam Bu Rara. Kita harus memberitahu Bu Rara tentang semua ini. Rara, saya baru saja menerima telepon dari Dewan Yayasan. Mereka mempertanyakan tentang metode pengajaran kamu. Ada masalah apa Bu? Apakah ada keluhan dari orang tua murid? Bukan keluhan langsung, tapi ada kekhawatiran mereka mendapat laporan tentang metode pembelajaran kamu yang terlalu bebas dan tidak terstruktur. Tapi saya sudah menunjukkan hasil belajar mereka Bu, dan mereka juga nilainya membaik. Saya tahu Rara, saya melihat sendiri perubahan positif dari kelas kamu. Tapi yayasan punya standar sendiri. Mereka khawatir ini akan mempengaruhi akreditasi sekolah. Tapi bukankah tujuan utama pendidikan adalah membuat siswa berkembang? Akreditasi itu memang penting, tapi seharusnya kita mengikuti kualitas pendidikan, bukan sebaliknya. Ini tidak sesederhana itu Rara. Ada banyak kepentingan di balik ini, reputasi sekolah dan dana bantuan juga. Apakah Ibu Sinta ada hubungannya dengan ini, Bu? Saya sempat bertemu dengan beliau beberapa waktu yang lalu, dan pembicaraan kami terasa kurang mendukung. Bu Sinta memang anggota Dewan Yayasan yang cukup berpengaruh. Beliau punya pandangan sendiri tentang pendidikan. Pandangan yang seperti apa ya, Bu?
tidak menginginkan adanya inovasi di sekolah ini? Bukan tidak menginginkan, tapi mungkin beliau lebih berhati-hati. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan punya pengalaman tersendiri. Tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hati-hati, Bu. Setelah saya menemukan catatan lama, saya jadi berpikir, apakah ada sejarah tentang pengalaman inovasi di sekolah ini? Catatan lama, kamu menemukan apa? Catatan tentang eksperimen pembelajaran yang pernah dilakukan di sini beberapa dekade lalu. Metodenya sangat progresif, Bu. Mirip dengan apa yang saya coba terapkan sekarang. Tapi kenapa eksperimennya dihentikan? Itu sudah lama sekali, Rara. Mungkin kamu tidak sesuai dengan zamannya. Tapi surat-surat yang kami temukan menyebutkan adanya tekanan dari pihak yayasan. Apakah ada alasan tersembunyi di baliknya, Bu? Rara, dengarkan saya. Saya menghargai semangat dan idealisme kamu. Tapi terkadang kita tidak bisa melawan arus yang terlalu kuat. Lebih baik kamu fokus saja pada pengajaranmu dan mengikuti aturan yang ada. Jangan mencari-cari masalah yang tidak perlu. Tapi bagaimana jika masalah itu menghambat perkembangan siswa dan sekolah ini, Bu? Saya merasa ada yang nggak beres. Bu Sinta kayak mencurigakan juga sih, kayak tertarik gitu sama Bu Rara, kayak mau bikin eksperimen gitu loh. Jadi dia punya kekuasaan di yayasan kita harus hati-hati. Tapi apa yang bisa lakuin? Bu Rara udah jadi pesertanya sekarang. Mungkin kita harus cari tahu lebih lanjut, mungkin di ruang arsip lama atau di perpustakaan lama. Terus kita harus cari tahu kenapa eksperimen itu diberhentikan sama siapa aja yang terlibat. Nah ini gak bahaya kan? Ini kayak film tapi tahu. Bahaya sih, tapi Bu Rara udah membuka mata kita tentang pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kita nggak bisa diem aja. Kamu benar. Terus bantu Bu Rara. Tapi gimana caranya? Kita bagi tugas aja gak sih? Kamu cari berkas-berkas atau saksi mata, bisa dari guru senior ataupun alumni. Terus aku cari arsip dari arsip sekolah ini. Oke. Kita lakuin diam-diam. Tapi jangan sampai ada yang tahu ya. Oke.
bahaya loh. Kalian menemukan apa? Kami menemukan dokumen dan flash drive. Sepertinya ada kaitannya antara penghentian eksperimen dengan pihak sekolah dan bahkan Bu Sinta. Mereka sepertinya tidak ingin ada perubahan yang terlalu signifikan dalam sistem pendidikan. Ada kepentingan bisnis di baliknya gitu? Ini lebih rumit dari yang saya kira. Kalian yakin dengan nama yang kalian lihat? Kami punya buktinya Bu, di dokumen dan di flash drive. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Jika apa yang kalian katakan benar, pasti ada pihak-pihak kuat yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Mungkin ini alasan kenapa saya kemarin diawasi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita harus mencari tahu kebenaran sepenuhnya dan kita harus melindungi diri kita sendiri. Ini bukan lagi hanya tentang metode pengajar, tapi tentang integritas pendidikan itu sendiri. Bu, ini barang-barang yang ditemukan di ruang aksi semalam. Oh, bisa lihat ya. Ada banyak sekali dokumen, laporan keuangan, surat korespondensi. Coba kita cari yang terkait dengan proyek inovasi atau nama-nama anggota dewan sekolah di masa itu, termasuk Ibu Sinta. Bu, lihat ini. Sepertinya rekaman kegiatan belajar dari eksperimen dulu. Murid-muridnya terlihat sangat bersemangat sama seperti ibu sekarang. Guru itu sepertinya Bu Sinta waktu muda. Ini sudah jelas ada praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di masa lalu, dan Ibu Sinta terlibat di dalamnya. Masuk. Bu, kami menemukan sesuatu tentang masa lalu sekolah ini, tentang eksperimen pembelajaran yang dulu pernah ada dan kenapa itu dihentikan. Kalian menemukan ini dari mana? Kami menemukan arsip lama, Bu. Kami tahu tentang tekanan dari perusahaan, pendidikan, dan keterlibatan Bu Sinta. Anda dulu adalah salah satu guru dalam eksperimen itu kan, Bu? Kami melihat rekaman Anda. Ya, dulu saya sangat bersemangat dengan metode itu. Saya melihat bagaimana siswa-siswa lebih hidup dan termotivasi. Tapi tekanan dari yayasan sangat kuat. Mereka mengancam akan mencabut dana sekolah jika kami tidak menghentikannya. Saya tidak punya pilihan. Tapi kenapa Anda tidak pernah menceritakan ini kepada kami? Kenapa Anda justru terlihat ragu dengan metode saya? Saya takut, Rara. Saya takut kejadian itu terulang lagi. Bu Sinta masih punya pengaruh besar. Saya tidak ingin kamu mengalami nasib yang sama. Kami akan membantu Bu Rara, Bu. Kami tidak ingin sekolah kami terus seperti ini. Kami percaya pada metode Bu Rara, kami merasakan manfaatnya. Apa yang kalian akan lakukan? Kita akan membawa bukti ini ke Dewan Pendidikan dan Media Sosial. Kebenaran harus diketahui oleh semua orang. Yuk anak-anak. Ibu Dewan yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan untuk mempresentasikan metode pengajaran saya, tetapi saya akan mengungkapkan sebuah kebenaran di masa lalu sekolah kita yang selama ini telah disembunyikan. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya intervensi dari berbagai pihak luar yang memiliki kepentingan bisnis di sekolah kita untuk menghentikan inovasi pendidikan yang ada di sekolah kita juga. Dan ternyata
Terima kasih ya Rara sudah memberi perubahan baru di sekolah ini. Saya menyesal tidak berani bertindak dari awal. Gak apa-apa Bu, kita semua kan punya peran dalam perubahan. Dan perubahan ini gak akan terjadi tanpa mereka. Pilihanmu kawan tidak mengapa. Oh tak apa, jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi pikiran, tapi juga tentang membuka hati dan menumbuhkan potensi. Perubahan memang tidak mudah, dan kebenaran terkadang tersembunyi di balik kepentingan. Tapi dengan keberanian dan kebersamaan, kita bisa menciptakan kelas impian yang sesungguhnya.